Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Asensio bersemangat dilatih Ancelotti di Madrid. Gelandang Real Madrid Marco Asensio bersemangat menyambut kehadiran Carlo Ancelotti dan ia mengaku yakin bakal bisa belajar banyak hal dari pelatih barunya itu. Madrid kini memasuki era baru, era Zidane telah berakhir. Madrid langsung menggantikannya dengan Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu bukan nama baru sebelumnya, sebab ia sebelumnya sudah pernah menunggangi Real Madrid tepatnya dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Marco Asensio sekarang sedang mempersiapkan diri untuk membela timnas Spanyol di Olimpiade Tokyo 2020. Jadi ia tidak akan bisa ikut dalam latihan pramusim Real Madrid. Namun sebelumnya Asensio mengaku ia sempat bersua dengan Carlo Ancelotti. Ia menyambut hangat kehadiran Ancelotti dan tidak sabar untuk dilatih olehnya. Saya sedikit ngobrol dengan Ancelotti. Ia memberi saya perasaan yang sangat bagus. Ia memiliki ide yang sangat jelas, tutur Asensio kepada AS. Ia adalah pelatih yang pernah berada di klub-klub terbesar di dunia dan telah menikmati masa-masa yang baik dengan masing-masing. Ia memiliki banyak pengalaman dan saya yakin saya bisa belajar banyak darinya, kata Asensio. Kembalinya Carlo Ancelotti disambut dengan bahagia oleh para pemain Real Madrid. Hal tersebut diungkapkan oleh Nacho Fernandez. Ia pelatih yang fantastis, ia menangani klub-klub hebat. Bahkan kami memenangkan Liga Champions untuk pertama kalinya dengan kelompok pemain ini, kata Nacho di situs resmi klub. Kami memiliki beberapa tantangan besar di depan kami. Kami ingin memenangkan trofi, itulah yang dibutuhkan klub ini. Dan kami memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Para pemain senang Ancelotti kembali, kata Nacho. Carlo Ancelotti dikontrak selama 3 tahun oleh Real Madrid. Ia akan membawa Madrid melakoni laga pramusim melawan Rangers pada 26 Juli 2021. Real Madrid kehilangan pendapatan hingga 5 triliun rupiah selama pandemi. Real Madrid kehilangan pendapatan sebesar 300 juta euro atau sekitar 5,1 triliun rupiah pada pandemi COVID-19. Kerugian akibat pandemi tersebut dimulai sejak Maret 2020 saat Liga sempat berhenti, hingga supporter tidak diperbolehkan menonton langsung ke stadion. Tak adanya kehadiran supporter kemudian membuat pemasukan dari penjualan tiket menurun drastis. Berdasarkan laporan keuangan Real Madrid pada 30 Juni 2021 seperti dikutip dari Marca, kas Los Blancos tercatat turun menjadi 122,1 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah. Angka tersebut lebih rendah dari saldo sebelumnya yang bernilai 125 juta euro atau sekitar 2,1 triliun rupiah. Namun, laporan tersebut belum menyertakan biaya proyek renovasi Santiago Bernabeu yang mencapai 279 juta euro atau setara dengan 4,7 triliun rupiah. Adapun valuasi bersih Los Blancos saat ini mencapai 534 juta euro atau berkisar 9,14 triliun rupiah. Real Madrid sejatinya telah menerapkan strategi pemotongan gaji para pemain. Akan tetapi hal tersebut belum cukup menyelamatkan keuangan klub di tengah pandemi. Los Blancos pun diperkirakan akan membatasi pembelanjaan pemain seperti yang sudah dilakukan. Ini membuat Real Madrid berpotensi tidak akan mendatangkan pemain seperti Kylian Mbappe dan Erling Haaland pada musim panas 2021. Di sisi lain, Real Madrid menunjukkan laba setelah pajak lebih baik dengan saldo 874.000 euro setelah mengakhiri musim 2019-2020 dengan laba 313.000 euro. Ancelotti ke Real Madrid. Bagaimana nasib James Rodriguez di Everton? Nasib James Rodriguez di Everton dalam situasi yang tidak jelas. Sang pemain menyisakan 1 tahun lagi dalam kontraknya, tetapi hingga kini ikatan kerja tersebut belum diperpanjang. Masa depan James Rodriguez menjadi tanda tanya menyusul hengkangnya Carlo Ancelotti ke Real Madrid. Carlo Ancelotti sendiri merupakan orang yang berperan besar mendatangkan James Rodriguez ke Everton pada musim panas 2020. Kedatangan playmaker asal Kolombia itu ke Goodison Park membuat mereka bekerja sama untuk kedua kalinya. Sebelumnya, James dan Ancelotti pernah saling bahu-membahu ketika di Real Madrid pada musim 2014-2015. Kini Ancelotti akan meninggalkan James lagi dan sang pemain akan berada di bawah arahan Rafael Benitez. Rafael Benitez sendiri juga bukan merupakan pelatih asing bagi James Rodriguez. Sama halnya dengan Ancelotti, Benitez juga pernah melatih James Rodriguez di Real Madrid pada musim 2015-2016. Namun, juru taktik asal Spanyol itu hanya bertahan setengah musim di tahun pertamanya bersama Los Blancos. Rafael Benitez sendiri memberikan tanggapan mengenai masa depan James Rodriguez di Everton. Walau tidak memberikan pernyataan pasti, sang pelatih mengindikasikan untuk melepas sejumlah pemain bintang.
Pasalnya, Everton terancam finansial fair play karena telah menghabiskan lebih dari 400 juta pounds atau setara dengan 8 triliun rupiah untuk membeli pemain sejak 2016. Semua orang tahu bahwa klub ini telah menghabiskan banyak uang selama beberapa tahun terakhir sehingga dapat memicu financial fair play. Jika Anda memiliki pemain dengan gaji besar yang biasanya tidak bermain, Anda harus mencari solusi agar bisa belanja pemain baru. Jadi kami akan mencoba memaksimalkan apa yang dimiliki dan mengelola dengan cara terbaik untuk memastikan kami dapat mendatangkan pemain yang akan membuat kami lebih kuat, kata Benitez. James Rodriguez hanya terikat kontrak sampai tahun 2022 sehingga membuatnya ideal dilepas pada musim panas ini. Situasi pemain berusia 30 tahun ini membuat AC Milan dikabarkan membidiknya sebagai pengganti Hakan Çalhanoğlu. Transfer tersebut bisa menjadi opsi yang bagus bagi Everton untuk meraup dana dari penjualan pemain. Namun Rafael Benitez menolak berspekulasi tentang masa depan James Rodriguez. Saya yakin orang-orang akan bertanya tentang pemain, tetapi saya pikir lebih baik berbicara tentang tim, ide lain daripada membahas individu. Semua pemain harus terus berlatih, melakukan pekerjaan mereka, dan kami akan terus mencari opsi terbaik untuk meningkatkan tim. Dengan hormat, kami tidak berbicara tentang satu pemain. Ini tidak adil untuk pemain lain, pungkas Benitez. Gareth Bale dan gajinya yang jadi benalu di Real Madrid. Gareth Bale dikabarkan akan bersama Real Madrid sampai kontraknya habis di tahun 2022. Jika Bale tidak kembali tampil gemilang, maka bakal makan gaji buta. Gareth Bale musim lalu dipinjamkan Real Madrid ke Tottenham Hotspur. Bale membuktikan diri belum habis dengan mencetak 11 gol dari 20 laga di Liga Inggris. Tak ayal, 2 musim sebelumnya Bale tidak dipakai jasanya oleh Real Madrid. Sebab kala itu pelatih Zinedine Zidane tidak memasukkan namanya ke dalam rencana. Dilansir dari Mirror, Gareth Bale kini kembali ke Real Madrid. Bale pun sebenarnya masuk ke dalam daftar jual, tapi namanya sepi peminat. Bale sudah berusia 31 tahun dan dinilai sudah melewati masa keemasannya. Apalagi cedera ototnya juga sering kambuhan. Gareth Bale sendiri merupakan pemain dengan gaji tertinggi di Real Madrid. Gaji Bale menyumbang 13% dari total gaji seluruh pemain Real Madrid. Bale digaji sebesar 600.000 pounds atau setara dengan 12 miliar rupiah per pekannya. Tentu itu jadi benalu, mengingat kinerjanya sudah merosot dalam beberapa musim terakhir. Musim 2019-2020 Bale cuma mencetak 2 gol dari 16 laga di Liga Spanyol. Musim sebelumnya hanya 8 gol dari 29 laga. Gareth Bale dikabarkan akan menuntaskan kontraknya di Real Madrid sampai Juni 2022 mendatang. Setelahnya Bale siap pensiun. Meski begitu, Bale masih mau membela negaranya timnas Wales. Itu jika Wales mampu lolos ke Piala Dunia tahun depan.